Selamat sore saudara-saudara OFM yang terkasih. Saya diminta atau diundang untuk ikut serta di dalam proses formasi OFM, terutama menyangkut formasi saudara-saudara muda umur 30 sampai 40-an, dan yang kedua adalah umur 41 sampai sekitar 54 atau 55-an. Pandangan saya ini tentu saja berdasarkan pengalaman saya mendampingi para formandi, termasuk juga tentu saja para konfrater saya SIY. Di samping itu juga karena selama ini saya bekerja di dunia formasio, maka memang terlibat juga di dalam banyak proses formasi di kongregasi lain atau di keuskupan. Dan pengalaman-pengalaman inilah yang barangkali ikut mempengaruhi saya dalam berpikir tentang apa yang penting, apa yang diperlukan di dalam proses formasio supaya bisa berjalan dengan baik. Nah, pertama tentu saja keyakinan bahwa rupanya proses formasio itu perlu diperhitungkan tahapan-tahapannya, muatannya, dan proses yang terjadi. Tidak ada seorang imam atau religius yang kemudian ternyata ditemukan langsung yang matang dan dewasa begitu, itu tidak ada dalam sejarah. Membutuhkan suatu proses yang bertahap, gitu ya, yang bertahap. Dan rupanya kita juga menjumpai proses seperti itu ada di dalam kitab suci ya. Contoh yang paling saya sukai adalah Petrus gitu ya. Kalau kita amati Petrus di bagian Injil Yohanes yang terakhir itu ya, kan ditanya tentang apakah engkau mencintai aku. Kemudian dilanjutkan dengan pemberian kepercayaan untuk karya apostolik. Gembalakanlah domba-dombaku. Nah, percakapan di sana itu memuat suatu proses formatif yang memang membutuhkan waktu bagi Petrus untuk mencapai titik kematangan. Tuhan itu bertanya dua kali kepada Petrus, apakah engkau mencintai aku? Dan pertanyaan ini adalah pertanyaan di akhir formasi yang diberikan oleh Yesus. Dari sejak pertanyaan awal, apa yang engkau cari di bagian awal, dan kemudian engkaulah Mesias, dan terus bergumul sampai Yesus sendiri wafat, bangkit, dan di sana ada proses penampakan. Di situ ditanya kembali, apakah engkau mencintai aku? Jadi pertanyaan ini adalah pertanyaan kulminasi. Setelah ada formasio, setelah ada pedagogi kemuridan yang dialami oleh Petrus. Pedagogi yang pertama tentu saja adalah apa yang Tuhan mau. Maka Tuhan mewahyukan, mengajarkan, menunjukkan, dan memberi keteladanan tentang cinta. Sampai pada cinta yang tertinggi, yakni sampai pada salibnya itu. Itu yang diajarkan. Maka pertanyaannya, apakah engkau mencintai aku? Dan dua pertanyaan pertama itu dengan kata agape. Apakah engkau mencintai aku? Dengan cinta agape. Seperti yang kuajarkan, kutunjukkan, dan kuberikan. Tetapi Petrus tidak mampu menjawab itu. Dia hanya bisa menjawab dengan cinta filia. Ya Tuhan, aku mencintaimu, tetapi dengan cinta menurut levelku, kemanusiaanku, cinta filia. Dan dua kali Tuhan bertanya juga sama, Petrus menjawabnya begitu. Tapi yang luar biasa adalah bahwa pada pertanyaan yang ketiga, Tuhan mengubah dirinya, menyederhanakan dirinya, bahkan menurunkan level dari agape ke tingkat filia. Pada pertanyaan yang ketiga, Yesus bertanya, apakah engkau mencintai seluruh cinta yang kamu miliki sekarang? Iya, aku mencintai seperti itu. Ini sangat luar biasa bagi saya. Itu adalah suatu proses pertumbuhan, proses perkembangan cinta, proses perkembangan kemuridan yang dialami oleh
dari pihak Tuhan. Ini yang menarik. Yang menariknya adalah bahwa memang tuntutan tetap sama, cinta agape, cinta yang tertinggi yang Tuhan inginkan. Tetapi rupanya kalaupun belum mencapai titik kesempurnaan, kepercayaan itu harus diberikan. Karya apostolik tidak harus ditunda, tidak harus ditahan, tetapi tetap dipercayakan kepada Petrus. Maka kalaupun jawabannya filia, Tuhan mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Seakan Tuhan itu menurunkan kualifikasinya, tuntutannya, dan mengikuti perkembangan Petrus ini, perkembangan kemanusiaannya. Nah, ini dari pihak Tuhan. Dari pihak Petrus sendiri ada suatu proses yang serius. Kita mengenali Petrus itu kan seorang yang sangat spontan, yang sangat heroik, yang lamban untuk percaya, bergumul juga dengan persoalan-persoalan manusiawinya. Maka sangat wajar juga bahwa dia belum mampu untuk menjawab dengan cinta agape itu. Saya yakin itu ada unsur ilahi yang ada dalam pikiran Petrus, tapi juga ada kesadaran manusiawi yang belum mencapai titik kematangan di sana. Tetapi toh Petrus tetap menjawab, aku mencintai dengan kapasitasku, tetapi juga kemudian mendapatkan anugerah pelayanan. Nah, cerita ini menggambarkan tentang bahwa kematangan kemuritan itu membutuhkan proses. Dan kita tahu bahwa kematangan Petrus itu terjadi di akhir hidupnya, ketika dia meminta untuk mati dengan salib terbalik itu. Saya kira itulah momen agapenya Petrus. Teman-teman terkasih, saya ingin memakai ini sebagai suatu proses untuk kita itu berreformasi. Tidak dengan sesuatu ideal perfeksionis ke sana, tetapi sadar bahwa memang tujuannya adalah cinta agape yang penuh seperti yang Tuhan maksudkan, seperti yang Tuhan inginkan. Tetapi di dalam prosesnya kita bertahap menurut perkembangan kemanusiaan, perkembangan kedewasaan, seperti juga Petrus mengalaminya. Nah, sekarang dalam konteks para saudara muda kita di umur 30-an sampai 40-an tahun. Itu kan suatu tahapan setelah melalui proses formasi awal gitu ya. Kemudian mencapai tahapan formasi kaul kekal atau mungkin tabisan. Itu momen-momen yang kita sedang pikirkan, sedang kita bicarakan. Apa yang ada di sana? Nah, mereka umumnya sudah mengalami suatu formasi dasar yang diperlukan untuk menjadi seorang imam, untuk menjadi seorang religius OFM, gitu ya. Nah, sekarang ketika sudah kaul kekal, apa yang harus dibangun? Apa tugas perkembangan yang dimiliki oleh mereka ini? Dan bagaimana formasi itu bisa dijalankan? Saya merasa bahwa pada tahapan setelah kaul kekal atau tabisan itu, selama 10 tahun itu mereka memiliki tugas perkembangan. Apa itu? Saya masih membagi 2 tahapan. 5 tahun pertama itu adalah tahapan untuk saudara-saudara kita itu membentuk identitas religius yang paten, yang solid gitu ya. Berarti membutuhkan juga suatu atmosfer pembelajaran, suatu atmosfer komunitas, atmosfer apostolik, karya yang solid untuk konfrater muda itu atau saudara muda ini memiliki identitas yang solid, bahwa saya itu seorang imam, bahwa saya itu seorang Buddha yang berkaul kekal, yang ikut serta di dalam karya baik Allah, karya baik ordo. Tetapi semua ini masih dalam proses sebenarnya pembelajaran untuk menginternalisasikan menjadi dirinya, menjadi miliknya, menjadi identitasnya. Dalam formasi awal itu identitas walaupun sudah ada itu
lebih dalam pembentukan fondasi dasarnya, tetapi identitas umumnya belum cukup untuk membentuk dirinya. Pada masa inilah identitas kalau harus terbentuk. Kalau seorang imam yang baru ditahbiskan gitu ya, dia harus berpikir itu, saya itu mau menjadi seorang OFM, imam OFM yang seperti apa. Kalau aku bruder, aku ini mau menjadi bruder yang bergaul kekal seperti apa. Karya seperti apa yang ingin aku kembangkan menjadi diriku, menjadi milikku, menjadi identitasku. Identitas sebagai seorang imam, sebagai seorang OFM itu sebagai seorang bruder juga. Ini membutuhkan waktu, dan inilah 5 tahun pertama berorientasi pada pembentukan identitas yang solid ini. Maka apa yang diperlukan dari pihak romonya sendiri atau bruder muda ini? Memang diperlukanlah suatu kesadaran bahwa dia masih dalam proses belajar membentuk identitasnya, bahwa membutuhkan juga bantuan rekan-rekan yang sudah berpengalaman, rekan-rekan dalam komunitasnya, untuk bisa menemukan identitas, cara hidup imamat yang tepat, cara merasul juga yang efektif. Dia masih harus belajar dengan tekun di situ, maka sampai terbentuk identitas. Di sisi lain, bagaimana romo-romo yang sudah senior yang hidup dengan dia juga perlu punya pikiran yang sama, bahwa aku sekarang ini mendapatkan anugerah imam muda yang sedang dalam proses pembentukan identitasnya. Maka diriku juga harus berpikir sebagai seorang yang sekarang ini perlu menjadi teladan yang baik, membantu proses pembentukan identitas yang solid bagi adikku ini, memberikan kepastian bahwa jalan imamat itu seperti yang kujalanin ini cukup akan membahagiakan dirinya. Berpikir positif, berpikir yang penuh pengharapan, penuh kepercayaan kepada saudaraku yang kutemani ini, untuk bisa membentuk identitas yang baik sebagai seorang imam. Nah, kesadaran ini adalah kesadaran formatif bagi komunitas yang dipercayai untuk mendampingi konfrater atau OFM muda yang baru ditahbiskan atau bergaul kekal ini. Harus punya pikiran yang sama seperti itu. Sekarang tentu saja adalah formator yang dipercaya oleh Ordo untuk memonitor atau menjadi mentor bagi perkembangan psikoreligius, ke perkembangan imamat, identitas imamat dari para anggota ini. Mereka lah juga yang harus ikut serta di dalam proses ini secara intensif, bukan hanya seperti orang yang ada di dalam komunitas memberikan karya-karya atau apa, tetapi dia yang memang mengetahui bahwa konfrater muda, OFM muda itu sedang dalam perjalanan, gitu ya. Dia yang mengontrol ke sana. Nah, sekali lagi pada 5 tahun pertama setelah gaul kekal ini, orientasinya adalah terbentuknya identitas imamat, identitas religius yang solid. Syukur-syukur dalam 5 tahun pertama ini mereka itu sungguh-sungguh menjadi bahagia sebagai seorang OFM, menjadi fondasi yang sangat menentukan nantinya. Kalau dia itu sebaliknya, yang dialami adalah bahwa identitas itu tidak terbentuk. Pengalaman-pengalaman komunitas, pengalaman-pengalaman karya, pengalaman apostolik dengan rekan-rekan sekomunitas yang sudah senior itu tidak membantu proses identitas ini, akan menghasilkan suatu bentuk-bentuk keraguan, suatu pertanyaan-pertanyaan. Apakah ini jalan hidup yang tepat? Apakah imamat itu panggilan yang paling bisa membahagiakan diri saya? Nah, ini adalah proses yang akan berisiko bagi perjalanan hidup imamat yang bersangkutan. Maka memang jika tidak terbentuk, PR itu akan terbawa pada tahapan yang berikutnya.
perkembangan kematangan yang kita harapkan itu akan tertunda di tahapan yang berikutnya, gitu ya. Maka di tahapan ini tahap yang sangat dasariah bagi terbentuknya identitas, tetapi juga bagi survival komitmen yang solid bagi imamatnya. Ini ke saya selalu berpikiran bahwa memang identitas ini menjadi fondasi untuk kesetiaan yang bersangkutan pada imamat dan panggilannya. Datanya juga menunjukkan hal itu. Datanya apa itu? Bahwa di umur-umur imamat atau setelah kekal itu 6-5 tahun itu banyak yang rontok juga, gitu ya, banyak rontok. Mereka umumnya ya yang belum mencapai identitas yang solid itu, gitu ya. Perjalanan 5 tahun berakhir pada umur 5 atau 6 tahun imamatnya itu dengan keraguan-raguan, dan kerap kali itu menghasilkan juga suatu kondisi-kondisi yang tidak sehat, baik itu dalam relasi maupun dalam karya, keraguan-raguan yang macam-macam hal. Maka memang ternyata jumlah yang keluar di umur-umur sekian umur imamat itu cukup banyak. Maka barangkali memang data ini memperlihatkan betapa pembentukan identitas imamat ini perlu diusahakan pada masa ini. Itu berarti memang harus memikirkan itu ya, Ordo itu harus memikirkan di tahun 5 ini, tahun 5 tahun pertama ini tidak perlu harus seperti menantang seseorang untuk mengalami hal-hal yang sangat sulit, yang sangat berat itu dengan maksud menantang. Saya malah tidak berpikiran ke sana, karena memang orientasinya adalah identitas imamat, identitas religius yang solid. Maka kita berikan juga suasana yang memungkinkan pembentukan identitas itu. Baru kalau ini sudah terbentuk, umumnya orang juga punya keberanian untuk menantang diri, bahkan untuk mengeksplorasi dirinya sendiri. Bahkan kalaupun untuk dikirim ke tempat yang paling sulit sekalipun, umumnya ini tidak akan terlalu mengkhawatirkan. Tetapi kalau identitas ini tidak terbentuk, memang itu akan yang sangat mengkhawatirkan. Jadi memang inilah poin yang pertama. Nah, 5 tahun yang kedua pada kelompok junior ini, itu apa orientasi setelah identitas itu ya, setelah identitas. Nah, identitas itu kan suatu kesadaran, gambar tentang dirinya, konsep tentang dirinya, mau apa, mau seperti apa. Nah, maka diikuti pada tahun yang kedua itu berorientasi barangkali pada suatu yang apostolik sifatnya, kemana dirinya akan mengarahkan passionnya, imamat yang dia miliki. Identitas itu mau diekspresikan dalam fungsi-fungsi imamat seperti apa, gitu ya. Mana yang akan dikembangkan. Kalau mau mengikuti suatu tugas gereja itu kan ada tugas liturgia, ada kerigma, ada koinonia, ada diakonia. Nah, pada masa itu kalau diarahkan pada suatu karya-karya tertentu untuk pengembangannya, itu sudah sudah akan dengan sendirinya dia mengeksplorasi diri dan tanpa perlu takut kehilangan identitasnya, gitu ya. Jadi apa yang penting dalam apostolik imamat, tugas-tugas imamat, tugas-tugas religius. Yang kelima, tugas gereja, itulah barangkali yang harus ditekuni. Kemana? Kalau memang OFM itu punya orientasi karya kerasulan pastoral, ya berarti pastoral itu yang harus menjadi pilihan-pilihannya. Pokoknya diorientasikan pada suatu karya dan pengembangannya. Nah, menurut juga passion yang dimiliki oleh para anggota muda ini.
Nah, dibantu ke arah sana. Syukur-syukur juga kalau di dalam ordo itu ada orang-orang yang memang mengembangkan karya-karya secara khusus. Maka orang-orang ini bisa dibenung di sana untuk belajar secara serius. Syukur-syukur nanti bisa menjadi penerusnya, penggantinya, pengembangannya, gitu ya. Jadi memang membutuhkan juga keseriusan untuk ordo itu membaca pergerakan ini, dan sebenarnya itu akan membantu proses nantinya itu perpindahan kepemimpinan atau pergantian peran gitu, itu akan memudahkan ke sana. Jadi 5 tahun kedua itu bertuju pada suatu proses pengembangan karya-karya kerasulan, berorientasi ke sana. Fungsi-fungsi imamat, fungsi-fungsi hidup religius yang tertuju pada karya-karya apostolik, itu ke sana. Nah, apa yang umumnya dialami oleh konfrater atau para imam muda dan saudara-saudara muda kita ini, memang yang saya amati itu banyak yang walaupun sudah selesai dengan studi awalnya begitu, masih menyimpan juga suatu perasaan-perasaan personal yang menjadi tantangan perkembangan ini, gitu ya. Ada 2 kategori besar, gitu ya. Ternyata untuk sekarang ini, gitu, para imam, para religius yang baru ditapiskan atau yang baru kekal itu masih punya pergumulan yang entah bagaimana ini cukup dominan yang saya amati. Itu adalah pertama itu rasa kecil, rasa minder, rasa seperti dirinya tak mencukupi, gitu ya. Itu tidak tergantung dari apakah dia cerdas atau dia kurang pandai. Rupanya tidak, gitu ya. Ada yang sungguh-sungguh pandai, tetapi tetap saja itu perasaan kecilnya itu menggema di dalam dirinya, gitu ya. Dan itu cukup dominan. Barangkali ini ada perkembangan mental generasi ya. Dulu saya tidak menjumpai ini, tetapi di sekitar 5-6 tahun terakhir potret ini konsisten. Salah satu potret itu adalah ini, rasa kecil, rasa minder itu. Nah, rasa minder itu sebenarnya berasal dari proses evaluasi dari yang bersangkutan pada dirinya sendiri, pada kapasitasnya, pada sistem nilainya, pada pengalamannya yang dia rasa kurang, gitu ya, sehingga ada perasaan kecil dibanding dengan kapasitas teman-temannya yang lain. Orang pandai pun bisa merasa sangat kecil dan karena itu tidak bisa menunjukkan suatu potensi yang maksimalnya. Nah, ini yang pertama tantangannya. Terus tantangan kedua itu adalah rasa takut. Ternyata takut penolakan, takut bahwa apa yang dibuat atau kehadirannya itu tidak mendapat tempat, gitu ya, tidak diterima, tidak diakui, gitu ya, tidak diakui, dan itu menimbulkan suatu kecemasan, ketakutan. Berarti memang ada kebutuhan akan penerimaan, kebutuhan akan pengakuan, dan porsinya cukup lumayan ini ya. Nah, ada perbedaan antara yang rasa kecil, rasa minder dengan ketakutan. Kalau rasa kecil itu orientasinya evaluasinya ditujukan kepada dirinya sendiri. Cara pandangnya itu menuju kepada dirinya, gitu ya. Kalau yang takut penolakan itu ditujukan kepada luar, jadi orientasinya orang lain, situasinya, tantangannya, tetapi secara negatif dia prosesnya, berpikir tentang hal-hal buruk yang mungkin akan terjadi padanya, dan ini mengendalikan generasi yang muda sekarang ini, gitu ya. Nah, apa itu artinya dalam proses formasi ya ini ya?
itu berarti memang generasi yang sekarang ini membutuhkan atmosfer formatif yang mampu mengangkat harga diri para konfrater imam religius muda ini, supaya dia punya keyakinan yang mantap, keyakinan yang independen, yang otonom ini. Ini membutuhkan proses formasi gitu ya, proses pembentukan ini ke situ, sehingga tidak menyimpan rasa kecilnya dari awal sampai pada tahapan yang berikutnya. Dia harus dibantu untuk ke situ. Demikian juga rasa takut penolakan itu sebenarnya tertuju pada atmosfer juga, komunitas gitu ya pada akhirnya. Maka pemikiran tentang komunitas yang formatif, terbentuknya gitu ya, keyakinan diri, otonomi, juga yang akhir-akhir ini didiskusikan di kancah formasi internasional itu adalah terbentuknya young adult independency gitu ya. Itu saya kira mengunci dari kedua tantangan ini, bahwa seseorang itu harus berkembang mandiri, otonom gitu, mencapai titik kematangan pada tahapan dewasa awal ini. Ini perlu. Rupanya kalau ini tidak terbentuk, identitas juga tidak akan menjadi matang, dan menurut data juga rupanya yang tidak tercapai itu, yang adult independency itu juga menciptakan suatu kondisi entah itu pasif, ketergantungan, termasuk juga keputusan perilaku yang destruktif. Malah data-data terakhir menyangkut misalnya pelecehan seksual, baik itu terhadap anak-anak maupun terhadap dewasa atau terhadap dewasa yang vulnerable, itu rupanya terkunci pada ini, tidak terbentuknya yang adult independency. Mereka bahasanya malah dengan jelas menyebut mengenai kelompok ini infantilization gitu ya, suatu proses menjadikan diri itu tetap anak-anak, tetap anak-anak infantil gitu ya, tetap anak-anak. Walaupun sudah tertapis, walaupun sudah kekal, tetapi belum mampu untuk mengambil pertimbangan, keputusan, waktu yang otonom untuk dirinya dan kepentingannya. Mereka bisa saja taat, iya, tetapi sebenarnya belum mencapai titik kematangan dewasa. Nah, ini menjadi tantangan hidup religius muda di umur 30-an sampai 40 tahunan ini. Nah, kalau misalnya ini formasi OFM bisa menghandle di bagian ini, sekiranya itu sudah sangat menolong besar sekali. Program-program yang dibuat itu bisa men-tackle inilah, yakni terbentuknya identitas yang solid sebagai seorang imam, sebagai OFM, terus juga diakhiri dengan suatu proses penemuan, proses penyadaran tentang karya kerasulan yang memang muncul dari passion, juga dari kebutuhan gereja tentu saja. Itu disadari bahwa itulah yang memang sangat diperlukan untuk ditekuni, untuk dikembangkan pada 5 tahun di tahap ini. Itu saya kira akan membantu banyak. Terus formasi komunitas formatif itu membantu terbentuknya identitas itu. Bahasa lainnya adalah young adult independency. Bukan dalam arti bebas tanpa tetapi dalam arti tanggung jawab terhadap hidup imamatnya, hidup apostoliknya, hidup komunitasnya. Itu dalam arti young adult independency. Bukan dalam arti bebas yang sebebas-bebasnya, tetapi tahu bahwa itulah tanggung jawab yang harus dikelola. Dan ini penting sekali karena memang ada 2 tantangan yang tadi saya sebutkan. Saya kira itu yang saya temukan dari
proses formasi yang selama ini saya tekuni. Saya kira kalau kita bisa memahami bagian yang itu, menentukan program-program yang perlu, kita sudah sangat bagus di dalam mengantisipasi perkembangan yang berikutnya. Begitu, teman.